Kita akan membahas lebih jauh terkait penerapan syarikah ini. Telah bergabung bersama kami anggota Komisi 8 DPR RI, Pak Abdul Fikri Fakih. Selamat sore Pak Fikri. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam. Pak Fikri, kita juga sebetulnya sudah mengundang pihak Kementerian Agama untuk memberikan untuk meminta langsung konfirmasi dari mereka terkait syarikah ini, namun sayangnya sampai sekarang belum bisa bergabung. Jadi kita berdua saja nih Pak Fikri. Saya mau langsung saja, DPR ini mendorong Kementerian Agama untuk kemudian mengevaluasi sistem syarikah ini. Apa catatan yang DPR miliki berkaitan hal ini, Bapak? Sebetulnya sih, kalau saya secara pribadi masuk dalam tim PUAS, tapi belum lihat ya, belum lihat real di lapangan seperti apa. Hanya memang banyak laporan dalam satu kloter jamaahnya bisa terbagi dalam beberapa syarikah. Bahkan ada yang sampai 4 syarikah dalam satu kloter. Misalnya begitu. Kemudian ada 2 kloter ditemui petugas, ketua kloter PPIH, TKHI berbeda syarikah dengan jamaahnya dan sebagainya. Sehingga mungkin berbeda dengan apa yang dijelaskan tadi. Nah inilah yang saya kira kesulitan mendapatkan kartu nusuk, misalnya sulitnya menghubungi petugas syarikah, ini yang mesti diantisipasi. Dan nampaknya memang penyelenggara dalam hal ini Kementerian Agama sedang dalam proses, karena ini kan baru, sungguh pun tahun lalu sudah ada keluhan-keluhannya sudah diantisipasi, tetapi sekarang banyak hal yang baru, seperti pemerintah Saudi yang sangat ketat ya memberlakukan, misalnya visa itu nggak ada toleransi, visa umal juga tidak dipakai, kemudian sehingga sangat sangat ketat. Nah ini yang perlu penyesuaian, dan mungkin ada kekagetan, ada beberapa hal yang mungkin masih terjadi tadi. Ini masih secara daring, kami memberikan masukan-masukan, misalnya pihak syarikah mestinya punya waktu untuk datang ke hotel untuk pembagian kartu nusuk misalnya. Pihak syarikah bagaimana bertanggung jawab terhadap akomodasi tambahan di Madinah bagi jamaah yang tertinggal dari kloter dan sebagainya. Kalau memang sudah terjadi perbedaan syarikah dengan jamaah besar, ini didorong bagaimana supaya syarikah masuk dalam mobilisasi terutama di hotel yang transit misalnya, karena ada yang beda waktu, belum saatnya masuk, kemudian dia sudah datang kan harus ditransitkan misalnya begitu. Sekali lagi, kalau saya mendengar dari petugas yang sudah sampai ke sana sih semangatnya semuanya melayani. Hanya memang karena punya tanggung jawab masing-masing, syarikah kan harus bertanggung jawab juga kepada misalnya manifest di bis itu. Kalau yang tidak ada di manifest itu, maka diminta turun. Kadang-kadang memang ada yang tertulis suami istri, bisnya beda, misalnya begitu. Nah, sesungguhnya ketika mau berangkat, masih di Indonesia ini, itu juga terjadi, tetapi bisa disesuaikan dan akhirnya bisa diatur ulang. Saya menemui misalnya di Jawa Tengah itu ada Brebes, Cilacap misalnya, itu bisa pembimbing dengan jamaahnya pisah-pisah, tetapi setelah diproses bersama dengan KBI, HU dan sebagainya, dengan Kementerian Agama dalam hal ini Kanwil Jateng misalnya, terus akhirnya bisa bersama lagi. Nah, setelah di sana, itu sistem syarikah ini memang tahun lalu ada kendala-kendala, tapi kendalanya secara umum keterlambatan catering dan sebagainya. Jadi syarikah hanya sebagai provider secara umum, mereka bersama-sama, tidak ada kendala-kendala teknis yang seperti sekarang ini. Tapi sekarang ini lebih detail. Kenapa? Karena memang pemerintah Saudi menerapkan hal lain, yaitu mensortir orang yang betul-betul memang tasrihnya itu tasrih haji, bukan tasrih umal atau
apa yang lain dan sebagainya. Jadi inilah yang mengakibatkan saya kira ini masih ada waktu dan pihak-pihak penyelenggara dalam hal ini Kementerian Agama bisa komunikasi dengan pihak syarikat dan kemudian nanti bisa disesuaikan. Nanti kan ada berita-berita karena masih ada misalnya karena sudah terlanjur naik kemudian suruh turun tapi kopernya masih di situ sehingga akhirnya kopernya sudah sampai Mekah, jamaahnya masih di Medina. Itu ada. Sekali lagi ini kasuistik ya dan memang karena masih ada biasanya beritanya sampai ke Indonesia itu menjadi ramai. Padahal kalau saya tanya sih semua itu memang semangatnya melayani dan bertanggung jawab masing-masing. Syarikat juga tidak bisa disalahkan karena mereka bertanggung jawab terhadap nama-nama yang distorkan ke dia, maka dia harus mendapatkan pelayanan maksimal. Sementara yang tidak ada atau yang di syarikat lain tentu berarti tanggung jawab syarikat lain. Nah ini yang mengkoordinasikan antara syarikat yang satu dengan syarikat yang lain, itulah yang saya kira fungsinya Kementerian Agama. Begitu Mas Said. Oke, tapi Pak Fikri sejauh ini apakah pihak Kementerian Agama juga sudah mungkin memberikan laporan kepada Komisi 3? Apa kemudian langkah-langkah yang diambil? Apakah ada Komisi 8. Apakah ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Kementerian Agama untuk mengatasi keluhan-keluhan ini, Pak Fikri? Iya, tadi saya semua yang keluhan-keluhan dari sana dan saya juga konfirmasi ke petugas haji yang saya tahu gitu, kemudian terkonfirmasi ternyata benar, maka kemudian langsung ditindaklanjuti dan mereka quick respon kok. Jadi saya kira sampai sekarang karena ini kan hari-hari yang awal ya, kalau nanti di puncaknya ini berbahaya. Mumpung sekarang kalau ada keluhan ya saya kira disampaikan dan Kementerian Agama atau penyelenggara ini nggak usah tipis telinganya, sudah saya kira harus didengar kemudian ditindaklanjuti mumpung belum peak season. Kalau sudah tanggal 8, tanggal 9, waktu Arafah, 10 dan sebagainya, itu kan luar biasa. Saya kira masing-masing harus sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang direncanakan. Sekarang kalau ada keluhan segera langsung ditangani dan saya tadi juga mencoba untuk menyampaikan ke Direktur Haji Dalam Negeri, kemudian Direktur Haji Luar Negeri, semua direspon dan bahkan Pak Dirjen sudah merespon, dikoordinasikan Pak Fikri, langsung ini ya, kita koordinasi kalau ada keluhan-keluhan dan masih ada perbedaan atau pelayanan. Kalau saya tanya tadi sekali lagi ke petugas yang kebetulan sudah di sana sih, sesungguhnya semangatnya sama. Sebenarnya syarikat itu kan kepengen berprestasi. Jadi nama-nama yang ada di manifest yang diberikan kepada dia, semuanya tidak boleh ada yang terlantar atau apa. Tapi dia tidak memikirkan bahwa ternyata ada irisan dengan syarikat lain. Nah itu yang pihak lain mestinya yang mengkoordinasikan satu dengan yang lain. Itu saya kira. Berarti ini hanya kasuistik begitu ya Pak Fikri, tidak terjadi secara besar-besaran di sana ya keluhan semacam ini? Seperti itu. Jadi saya masih melihat, jadi ada bahwa kalau ada keluhan itu ada ya, dan sekarang sedang terus dikoordinasikan oleh Kementerian Agama gitu, dan secara umum ya saya belum lihat real di lapangan ya. Laporannya seperti itu kan, laporannya 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi tapi Pak Fikri, bahwa apakah hal ini juga sebenarnya sudah sempat dibahas nggak sih ini dulu sebelum pada saat pembicaraan persiapan pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama dan Komisi 3 tentu beberapa kali melakukan rapat begitu ya. Apakah berkaitan dengan sistem syarikat ini juga salah satu hal yang diantisipasi dalam pembahasan rapat saat itu? Memang penyelenggaraan haji kali ini mungkin berbeda ya, karena masih ada problematika penyelenggaraan haji yang lalu, kemudian banyak diantaranya saya saja baru masuk ke Komisi 8 kali ini, sehingga
memang diskusinya masih yang besar-besar, yang misalnya menurunkan biaya ibadah haji itu bagaimana caranya, dan waktunya sangat singkat, sehingga memang ada pembicarakan, adakah ada, dan apakah sudah dapat warning, sudah, dan apakah sudah dapat laporan kelanjutannya, sudah. Tetapi memang tidak sampai detail seperti yang dikeluhkan sekarang. Kemarin misalnya ketika mau berangkat, kita juga baru tahu bahwa ini kok ternyata manifest itu disesuaikan dengan nomor visa gitu. Wah, ini kacau ini. Akhirnya banyak ternyata memang tidak semua daerah seperti itu, dan akhirnya bisa diatur. Baik, Pak Fikri, kita harapkan masalah-masalah ini bisa diselesaikan begitu ya, apalagi juga kita masih punya waktu, tadi ada mengatakan sebelum peak session, jadi setidaknya masih ada waktu untuk memperbaiki semua kekurangan-kekurangan. Kita harapkan semuanya lancar. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 8 DPR telah bergabung, berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, Assalamualaikum.